Baru penegakan diagnosa. Untuk kalau ya teman-teman gunain buku SDKI udah lancar apa belum? DKI belum paham. Saya mah belum. Belum paham. Oke, diulang lagi ya buku SDKI. Syarat kita menegakkan diagnosa yang pertama, yang saya ajarin kemarin, data objektif yang kita lihat sama data subjektif yang kata pasien. Yang pasien mengatakan itu namanya data subjektif. Kalau data objektif yang kita lihat. Nah, itu udah paham Pak. Udah. Setelah data terkumpul, oke. Nah, Sampai situ udah paham. Mas Agi paham sampai situ data DODS? Oh itu Siki. Oke. Habis tadi lanjutin lagi ya. Habis kita itu baru kita nentuin data mayor yang ada di SDKI. Kalau udah nih cara nggunain buku ini ya yang dibingungin ya. Iya. Oke. Ya bingung, tulisannya kecil-kecil, buram lagi. Bajakan kali ya. Oke, ini nih edisinya nih. Ini apa Mas Wahyu? Ya, Mau tanya, kan gini cara mencarinya dari data yang sudah didapat, ya. Kira-kira diagnosa lebih banyak ke arah diagnosa yang mana dulu? Contoh, ini kan tadi mencret, badannya panas karena kurang cairan, mukosa bibirnya kering, turgor kulitnya juga buruk. Itu kan mengarah kurang cairan, ya kan? Nah, berarti kan dari masalah semua diagnosa kurang cairan kan lebih dekatnya ketidakseimbangan cairan, ya kan? Nah, kemudian kita coba langsung cari di diagnosa ketidakseimbangan cairan. Di ketidakseimbangan cairan itu kan nanti ada data mayor. Nah, kalau kita menemukan data mayor, setidaknya ada 3 data mayor di dalam situ, berarti itu mengarah kuat, itulah diagnosanya, kan gitu kan ya? ya Halo? betul. Nah, terus kemudian kan kalau ini kan tadi karena suhunya 37 derajat, berarti kan kurang cairan, panas, berarti mengarah ke hipertermi, ya kan? Makanya diagnosa diangkatnya adalah ketidakseimbangan cairan dan hipertermi, kan gitu kan ya. Kita cocokin dulu, tapi kan kita belum tentu itu benar. Kita coba buka di hipertermi di buku SDKI yang diagnosa hipertermi. Di sana kan dijelasin keluhan utama, data mayor, dan lain-lain. Nah, kalau data mayor hipertermi ini juga ada 3 minimal data utamanya, berarti tegak bahwa itu memang diagnosa hipertermi bisa diangkat, kan gitu kan? Halo? Ya. Nah, seperti itu. Permasalahan teman-teman ini kan nanti masih bingung dengan data yang sudah dianalisa, sudah terkumpul, mau nebak, kita mau buka buku SDKI ke diagnosa itu kan banyak banget tuh di situ gitu loh. Pasti masih bingung gitu. Bukanya halaman berapa, ini berapa, mengarahnya kemana? Maksudku di antara sekian banyak di data betul nggak kayak gitu? Halo? Nah, sekarang dicontohin cara nyarinya.
untuk teman yang lain gimana, bingung di mananya? Dari Pak Ruli dulu nih, tadi yang bingung di mananya nih Pak. Satu, tadi ada yang minta dari data mayornya. Kalau saya sendiri kan ketinggalan kemarin. Jadi ya, Ya. kalau masalah diagnosa udah paham. Cuman apa namanya? Ini kan ada yang bilang mayor atau minor kan? Itu udah Iya. paham lah. Maksudnya dari diagnosa ini langsung ke mana? Ke intervensi apa gimana? Ya betul, intervensi. Kalau intervensi itu harus pakai yang psiki bukan? Nah betul, untuk intervensi kita pakai yang psiki. Tapi saya belum paham tentang penggunaan psiki Oke. itu seperti apa. Apakah sama Ya. seperti Memang kemarin juga kebetulan memang belum dijelasin juga kok, kita belum bahas sampai situ karena ini saya cuma nyampein askep secara keseluruhan. Oke. Oke, kalau untuk tadi Pandi bilang data mayor, data minor kan ada beberapa yang sudah paham, ada yang belum. Jadi memang tadi betul syaratnya kan harus ada 3. Tidak, itu kalau misalkan ada 3 minimal atau lebih data mayor. Sedangkan kalau misalkan hipertermia bisa dibuka di halaman 284 ya. Bisa dibuka. Ternyata data mayor subjektif tidak ada. Nah, sedangkan objektifnya ada, yaitu suhu tubuh di atas nilai normal. Oke. Ketika suhu tubuh di atas nilai normal, sudah bisa kita mengangkat hipertermi. Nah, di kasus kenapa 37,5 dianggap hipertermi? Nah, ternyata ada teori yang mengatakan 37,5 sudah masuk fibris atau semi hipertermi. Jadi nilai normal dikatakan 36,5 sampai 37,2 derajat Celcius. Seperti itu. Terus di sini tambahan data minor ada di masih 284 di bawah data mayor. Subjektifnya dia nggak ada, tapi kalau objektifnya kulit terasa hangat. Nah, kita ada tadi ya, badan merasa hangat si pasiennya itu. Terus kulit merah, takikardi sama takipnya nggak ada kita di situ. Tapi ketika data mayor kan cuma satu nih data mayor ya di objektif. Nah, kita udah cukup ngambil satu itu berarti bisa negakin diagnosa hipertermi. Seperti itu. Yang lainnya masih ada yang bingung? Tiga data mayor itu apa maksudnya dari itu? Oh, oke. Tata, dibuka dulu kameranya. Aduh. Data mayor itu dilihat di SDKI, Mas. Nih, misalkan hipertermi. Aduh. Itu nggak kelihatan ya. Mas punya buku SDKI? Ada. Mas Agi. Ada di atas. Belum diambil. Katanya halamannya. Gimana data mayor? Nggak, pokoknya nanti kalau enaknya sih ada ya. Di sini, aduh nggak juga dilihatin. Pokok ada bacaan gejala dan tanda mayor. Di bawah penyebab ada bacaan gejala dan tanda mayor. Bawahnya lagi gejala dan tanda minor. Kita yang ambil data mayor 284, kita ngambil hipertermi 284. SKDI Ya, SDKI, Iya, SDKI. Tuh nih. Oh iya, yang umum ya. 284. Ya. Oke, ketemu Mas. Ada? Kan belum datang. Ada. Orang Ini yang lain gimana Mas? Bingung di data mayor. Nah, lagi.
Bagus gak ada bukunya. Nih ya, Mas Ayo. Benar nggak? Iya betul itu. SDKI. Iya. Betul. Buka Pak di halaman 208. Masalah untuk baru buka. Di belakang. 284. Kalau ini pas kebetulan data mayornya cuma satu. Hipertermi. Iya. Ya hiperterminya itu ada ya tanda mayor dan tanda minor. Ada. Tanda mayornya suhu tubuh di atas nilai normal. Nah, ini kebetulan si tanda mayor cuma satu. Nah, kalau misalkan data mayornya nggak memenuhi suhu tubuh di atas normal, kita nggak bisa negakin diagnosa hipertermia. Itu. Ini Kalau kenapa? contohin yang 3 ya, yang 3 misalkan. Bawah yuk. Kalau apa? Gimana? Kalau apa tadi? Kalau misalkan dia nggak memenuhi data mayor, nggak bisa negakin Pak hipertermi. Kalau tidak ada data mayor. Iya, tidak ada data mayor. Ini kan cuma satu nih, kebetulan. Kalau misalkan satu ini nggak ada, berarti nggak bisa kita ngambil hipertermi. Yang suhu tubuh Gak di ada atas pembandingnya ya Mas nilai normal ya. Gak ada pembandingnya. Gimana Pak? Cuman satu Iya. jadi nggak bisa dijadikan Satu. patokan ya. Ini kan karena Iya, kalau ada satu suhu nggak bisa. tubuh di atas nilai normal. Ketika nggak normal berarti bukan hipertermi dong. Nih, ya, yang gampang deh, yang halaman 18 aja, yang 18. Halaman 18 deh. Halaman 18. SDKI, balik lagi. Kebersihan jalan napas tidak efektif. Halaman 18. Bersihan jalan tidak efektif. Oke. Ini yang saya katakan tadi, mengapa kita harus minimal 3 data mayor yang harus ada. Karena di beberapa diagnosa nggak satu nih data mayornya gitu. Ada 5 misalkan, ini yang kebersihan jalan napas ada 5 ya. 5. Misalkan pasiennya pertama batuk tidak efektif, batuk terus. Yang kedua dia punya sputum itu dahak. Terus ada bunyi tambahan wheezing. Nah, udah kalau misalkan udah ada 3 data itu, kita bisa ambil nih bersihan jalan napas tidak efektif. Tuh. Iya. Sampai sini masih bingung? Bingung apa udah paham? Paham. Namanya data minor. Ya, jelas Pak, benar. Terus ya, Pak Ruli jelas. Untuk Mas Agi nih gimana nih? Separuh jelas. Gak jelasnya di mana, harus sampai jelas nih, karena kita dia merasa salah, bingung di intervensinya gitu. Rencanain apa nih? Gitu. Iya, ini gini. Penegakan diagnosa usaha ini bersihan jalan napas tidak efektif bisa ditegakkan bila mana data mayor terpenuhi minimal 3. Iya, minimal 3. Betul. Yang punya minimal 3 juga data mayornya tapi Pak. Yang kayak saya di 1 ya berarti ya itu cuma itu pilihannya. Tapi tadi cuma 1 ya hipertermi. Nah iya, kalau cuma 1 ya kalau harus ada itu, kalau nggak ada data mayornya ya udah nggak harus 3 kalau yang data mayornya cuma 1. Oh jadi 3 itu bukan patokan ya? Bukan. Maksudnya kan ini 3 dari 5 itu berarti kan lebih dari separuhnya Mas. Ya. Lebih untuk meyakinkan aja gitu ya. Iya, jadi yang lebih banyak data mayornya di mana itu yang kita ambil. Ini mah pastilah gitu. Iya. Kalau misalkan di bersihan jalan napas tidak efektifnya cuma 1 muncul, kita nggak bisa tegakin.
Tapi kalau untuk negakin resiko bisa kita. Risiko itu apa? Nih misalkan, saya contohin yang nutrisi deh. Halaman 56 deh, halaman 56. Di SDKI 56. Defisit nutrisi. Ini kebetulan cuma satu lagi data mayornya, enak banget nih. Oh iya. Ya, di sini dikatakan ya data subjektifnya nggak ada. Jadi pasien mau ngatain apa aja nggak ada. Terus untuk objektifnya yang kita lihat berat badan menurun minimal 10%. Jadi misalkan berat badannya pasien itu pertama 50 berarti 45. 10%. Baru kita bisa angkat defisit nutrisi. Tapi kalau misalkan dia turunnya cuma 3 kilo, si berat badan yang pertamanya 50 kilo, kita bisa angkat, tapi namanya resiko defisit nutrisi. Masih resiko. Itu. Ini agak mundur Mas Wahyu. Tadi Iya. apa data objektif apa yang terlihat ya? Ya, objektif yang kita lihat, yang kita kaji. Yang kita lihat gaji. Iya. Contoh Contohnya yang udah positif data objektif yang kita kaji, misalkan dari tanda-tanda vital, itu positif data objektif. Yang kita lihat biasanya juga dia terukur, bisa terlihat, bisa terukur. Ya, pokoknya yang kita kaji udah positif data objektif. Misalkan lagi skala nyeri, jadi itu objektif bukan subjektif. objektif. Karena kita kaji pasien tanpa kita kaji nggak tahu dia skala nyeri berapa, ya. Oke, iya. Iya. Kita kan itu dia bisa mengatakan skala itu kita pandu biasanya gitu, nggak tiba-tiba saya sakit skala nyeri 5, nggak ada. Iya. Terus itu kalau data subjektif, Ya. Data subjektif gampangnya kalau misalkan kita nemuin kasus soal di UKOM, udah bahasanya pasien mengatakan, itu udah positif data subjektif tuh. Kalau udah bahasanya pasien mengatakan, pasien nah itu udah positif data subjektif. ya, Iya, pokoknya itu. belum tentu betul ya. Iya, belum tentu betul. Jadi cuman sebenarnya si data subjektif ya tadi data penambahan, tapi tergantung kalau yang ada membutuhkan data mayornya ada, kita pakai misalkan gimana ya, sekarang saya biasanya data mayor itu yang gangguan pernapasan ada, biasanya dia dyspnea gitu, sesak, kan kelihatan tuh orang sesak apa enggak waktu ngomong. Apa misalkan merasa mual di gastrointestinal halaman 60 ada. Kemampuan sesak itu Kapan bisa seri kita kalau lihat ada ya. juga. Kemampuan sesak bisa kita lihat dari keadaan dia ya. Iya. Dyspnea kan bicara sesak. Jadi kita bisa masuk ke data subjektif juga tuh. Iya. Masalah nutrisi apa lagi nih? Ya yang lain masih bingung nggak data mayor data minor? Karena ini Mbak Santi masih bingung di WA. oke, Mbak Santi bingung di mananya nih Mbak? Halo Mbak Santi. Ya, Kalau masih bingung-bingung tuh tanya langsung, jangan diem-diem, nanti nggak nyambung. Iya begitu. Di Kayak data lagi nih. minor dan data mayor kan tadi aku ketinggalan tuh awal. Oke. Ini nih diulang lagi ya Mbak.
Ya kalau bersedia begitu nggak apa-apa. Nah, bersedia. Oke, untuk tahu data mayor data minor di SDKI ada yang di halaman awal aja biar enak. Halaman 18 tadi nih. Bahasanya ada buku SDKI ini sebelumnya. Ada. Oke, di halaman 18 contohnya. Kan dari ada penyebab fisiologi situasional, bawahnya tuh ada bacaan gejala dan tanda mayor. Bawahnya lagi gejala dan tanda minor. Oke. Kalau misalkan di data mayornya minimal 3 atau lebih, kalau itu kita ambil 3 aja, kita bisa negakin diagnosanya. Tapi misalkan tadi yang hipertermia karena data mayornya cuma 1, jadi kalau itu harus ada 1 itu aja. Itu Mbak. Jadi nggak bisa ditegakin ya data mayornya kalau cuma Mas satu Wahyu, ya. suaranya jauh. Jauh ya, aduh bingung. Bentar, Suaranya Mbak. kenceng. Kenceng suaranya. Cirebon jauh lah, Cirebon. Cirebon, woi. Suaranya tergedenge. Pakainya pakai speaker musola coba. Tiba-tiba salah. Oh, udah. Iya, nih. Iya. Ya, di mana lagi Mbak Santi bingungnya? Iya, jadi tadi itu kalau misalnya cuman 1 datanya yang bisa ditaruh, dia nggak bisa ditegakin diagnosanya ya, kayak data objektifnya cuman 1 gitu, nggak bisa ditegakin diagnosanya. Oh, kalau misalkan yang di halaman 18 ini ya? Iya. Oke, nggak bisa kita negakin karena patokannya tadi dia sebenarnya semakin banyak data mayornya itu semakin cenderung kita ngambil diagnosanya Ya. gitu. Tapi kalau Berarti tadi gini, contoh apa namanya, data mayor itu kalau lebih dari setengahnya berarti bisa diangkat gitu. Contoh data mayornya di si SDK itu ada 5. Nah di data objektifnya ternyata ada 3, berarti bisa diangkat. Kalau hipertermi tadi kan data mayornya memang cuma 1 ya. Nah itu kan berarti ya udah data objektifnya juga cuma 1, berarti tetap bisa diangkat hipertermi tadi gitu kan. Beda ya, kasus betul ya. betul. Ya kan setiap diagnosa itu kan data mayornya beda-beda. Ada yang data mayornya 5, ada yang 3, ada yang 2, atau ada yang 1 gitu. Jadi yang bisa diangkat adalah ketika data mayornya itu lebih dari setengahnya gitu. Siap. Maksudkan Mbak Santi? Iya. Kita masih bingung nih. Insyaallah. Tapi kalau data mayornya itu di bawah setengah berarti masih risiko gitu kan? Ya betul betul. Ini apa? Nah, Data mayor. gimana? Mau tanya. Ya boleh. Bedanya data mayor sama minor apa ya? Oh gini. Data mayor dan data minor yang bedain di buku SDKI-nya, Pak. Rumus Pak di SDKI. Oh gitu. Nah, pakarnya ada buku SDKI. Ya, pegang nih nomor halaman 18. Ya itu ada bacaannya gejala dan tanda mayor, gejala dan tanda minor, Pak. Oh, udah buka. Ya udah. Nah, Berarti ya itu. DKI itu seperti kamusnya ya. Iya, Ya, Pak. rumus. Iya, kumpulan rumus-rumusnya itu ya. Betul. Ya, penyakit yang ada. Mas Wahyu. Kita harus selalu ngerujuk sama buku ini ya kalau mau mencari tegaknya Oh, itu diagnosa. kitab Iya. suci tuh. Iya. Kitab suci perawat. Mas Kalau Wahyu, Unicom boleh nggak tuh dipakai di bawah Nggak bukunya gitu? boleh. Hah? Nggak Nggak boleh. boleh bawa SDKI. nggak boleh. Kita Harus hafal di luar kepala. buset. Ampun ya. Aduh. Iya, nggak bisa baca buku sih kalau ukom. Makanya saya bahas sih yang sering keluar ukom. Kayak bersihan jalan napas ini kemarin aja 10 soal sendiri buat di ukom.
dibolak-balik misalnya. Sama hipertermia yang selayaknya keluar itulah dibahas. Oh gitu. Itu kan bukannya data objektifnya banyak, lebih dari separuh. Misalkan 5 tadi ya, Iya. Nah, misalkan ternyata data objektifnya lebih sedikit, terus data subjektifnya banyak, apa tuh? Data objektifnya lebih sedikit gimana mas kalau lebih sedikit? Ini kan 5 nih. Ini kan begini nih, misalkan nih kalau aku lihat nih gejala dan tanda minor ya, kita dengan minor kan contohnya ya. Itu kan ada subjektif kan 1, 2, 3. Objektifnya itu sampai 5. Nah, misalkan data subjektifnya lebih banyak daripada objektifnya, apakah itu bisa terjadi? Dan kalau memang terjadi, apa tindakannya seperti apa gitu kesimpulannya? Oke. Kalau untuk data subjektifnya bisa kita ambil, tapi patokannya itu harus tanda mayornya Pak kalau mau kita ambil. Nah, kebetulan di Persian Jalan Napas nggak ada ya data subjektifnya. Data subjektif banyaknya data subjektif itu tidak mempengaruhi data objektif ya. Oh, Data nah, sedikit itu. tetap masuk hitungan data subjektifnya itu Pak. Bukan ini ya. Tambahan tadi sebenarnya cuma di data minor. Jadi patokannya ada lebih Iya. Gimana yang lain gimana? kalau ini mau nanya kalau ini tadi Ayo silakan nih Mas Remi. Oh, Nanya gimana? enggak. Sebenarnya tadi mau nanya, buku SDK ini apa memang sudah bagus dan tidak selamanya? Oh, oke. Kalau untuk saat ini sih di Indonesia kita memang patokannya SDKI mas. Jadi biasanya pakai SDKI. Ada kayaknya ada perubahan nggak sih? Itu ada revisinya. Makanya kita bilang terbaru. Ini edisi 1. Kalau nggak salah di SDKI udah ada edisi 2 tuh. Ngikutin aja perubahan yang ada. Punya aparatnya edisi 1. Oh. Apa tuh? Bisa ada Ini juga edisi 1 doang. Nah, edisi 1. Tapi biasanya nggak rubah banyak. oh gitu. Nggak rubah banyak. Siki aja baru keluar, baru berapa tahun Siki kalau Siki. Walaupun nanti ada revisi ada pembelian dari PPRI ya. Karena nanti kalau ada revisi dikasih tahu ke ini iya ntar ada kan inilah dikasih informasi di kampus ngasih informasi nih buku terbaru. nunggu stok bukunya habis di pabrik. Nggak juga hafal ini mau upgrade lagi bukunya. Yang lain gimana Pak Karya? Ngerti belum Pak Karya? Ya. Apalagi nih yang mau nanya nih. Apa dulu sih dia masa Dekat TV ya, siapa dekat TV itu suaranya? Mas Dadi. Apa ini yang mau ditanya nggak Mas Dadi? Mas Mario, Ya, ini kan Mayor, dia lebih dari separuh. oke. Untuk ini dia 1 sudah cukup. Terus untuk minor, gimana nih cara melihatnya data objektifnya dan subjektifnya? Kasusnya data minornya gimana tadi Mas?
Ya, tadi kan mayor kita jelasin Mas Wahyu ya. Oke. Tadi kan kita ini ada gejala dan tanda minor. Dia ini untuk melihat apa gitu? Oh, sebenarnya di tanda minor ini cuman buat penambahan aja sih, memperkuat diagnosa yang ada. Misalkan tadi di persiapan jalan napas kan cuman kita ada 3, tapi di data objektifnya juga ada cyanosis. Cyanosis itu kebiruan, warna biru gitu. Kita tetap cantumin gitu. Nanti kita bandingkan dengan masalah yang lain. Misalkan di diagnosa yang lain data objektifnya 2, untuk yang mayor minornya cuma 1. Tetap kita ngambil yang data ini bisa jalan napas misalkan lebih banyak data mayornya. Patokan di data mayor Mas. Mau data minornya banyak tapi di data mayor patokannya. Ini nih agak ini cyanosis itu kan terlihat warna apa kebiruan tadi. Iya, kebiruan. Nah ini yang biru apanya nih? Nah, biasanya pada pasien ini dia bersihan jalan napas di jalan napas, misalkan di hidung. Mulai dari hidung yang bisa dilihat ya, karena di trakea kan nggak bisa. Di hidung biasanya ada kebiruan. Terus di daerah-daerah napas yang lainnya, misalkan di tenggorokan bagian atas, misalkan, atau di bagian dada, kayak gitu. Itu pengkajian di secara apa ya? Lupa nih, apa nih? Ada yang ingat nggak nih? Yang inspeksi palpasi. Apa ya kalau dilihat ya? Ada yang ingat? Inspeksi. Masa palpasi? Inspeksi dulu. Inspeksi pejabat daerah-daerah. Iya, inspeksi dilihat. Inspeksi. Emang biru ya. Ini gimana yang lainnya udah pada paham? Kalau nggak biru merah disebutkan juga Mas Wahyu. Merah. Ini kan biru nih cyanosis. Kalau diperiksa ternyata merah. Apa namanya itu apa? Dorong. Warna itu misalkan nggak ada di ini, kan itu nggak berkaitan, jangan dimasukin. Misalkan warna merah itu kita ternyata dia pasiennya mengatakan nyeri. Nah, di diagnosa nyeri ada nggak sih perubahan merah itu berkaitan nggak? Selama ini sih bersihan jalan napas nggak ada kaitannya dengan kulit warna merah, kecuali hipertermi. Nah, hipertermi ada kulit merah, nyeri, tuh, kulit merah, atau gangguan integritas jaringan. Itu kalau ada infeksi Mas ya. Nah, apakah ini diam-diam paham nih? Cakep. Ayo, Bu Andi, ada yang mau ditanya Bu Andi? Bahasanya yang aneh, sebenarnya sama sih kayak TikTok, bahasanya yang aneh. Bisa jalan napas tidak efektif, bisa jalan apa misalnya apa pengeluaran apa aku TikTok kalau hidung mampet gitu. kebetulan intervensi Mas Wahyu SDKI tapi tentunya pakai TikTok. Ya gimana? mau tanya Mas Wahyu nih, Ya Mas siapa Wahyu. ya? Gimana? dalam penegakan diagnosa ya, kita kan berdasarkan tanda-tanda mayor ataupun minor ya. Misalnya ada tanda objektifnya 5. Kemudian untuk menegakkan diagnosanya itu kita ambil salah satu yang berkaitan dengan yang diderita oleh pasiennya ya. Enggak, tinggal itu.
Oh, bukan milih Pak, misalkan 5-5-nya ada kita tampilin semua gitu. Jadi nanti kita bandingin nih, semakin banyak data mayor berarti semakin urgent. Biasanya kayak gitu tuh. Oh, jadi 5-5-nya ditampilin ya. Kita masukin Itu Pak. Itu mesti dimasukinnya ke lembaran data pasien ya. Data pasien yang mana Mas? Analisa data. Analisa data. Nah, Ya, masukin semua ya. kan nanti di analisa data ya, kita kelompokkan habis itu untuk penegakan diagnosa. Nah, di diagnosa itu kumpulin data apa aja yang ada untuk diagnosa itu. Misalnya yang nggak kepake jangan dimasukin. Oh, ya. Ini beda dengan keluhan utama ya. Beda keluhan utama. Kadang keluhan utama nggak sesuai dengan diagnosa yang diberita. Gitu. Jadi kalau keluhan utama kan satu ya yang diambil. Betul. Kalau ini mah tergantung data objektif yang kita temukan dengan pasiennya ya. Ya, data objektif, data subjektif juga. Oh iya, oke. Ya. Masukin semua, pokoknya kalau ada masukin, yang nggak ada jangan. Data siluman berarti kalau nggak ada. Kena marah dosen itu. Fiktif tuh ya. Fiktif itu doi. Ya, oke. Ini Yang lain gimana? Ini kan di data mayor, terus gejala dan terus di bawah lagi tuh ada kondisi klinis terkait. Apa nih maksudnya nih Mas Wahyu? Oh, ini sih biasanya juga memperkuat, misalkan di bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, dia punya nomor 7 misalkan stroke nggak sih gitu, atau dia punya cedera kepala, apakah pasiennya itu baru aja jatuh dalam kondisi kepala bagian belakang dulu. Nah, ini yang berkaitan aja, bukan jadi patokan. Yang penting patokannya di tanda mayor objektifnya. Misalkan nih ada penyebabnya ya, nih penyebab situasionalnya merokok aktif. Nah, kita bisa nanti tambahin di waktu penegakan diagnosa di analisa data. Kalau ada nih misalkan pasien mengatakan 6 bulan yang lalu merokok berat, nah kita bisa masukin tuh. Itu apakah dimasukkan ke kondisi klinis kan tidak kan? Yang dirasakan Itu misalkan ada bahasa kan, misalkan tadi misalkan pasien mengatakan perokok berat 6 bulan yang lalu, itu kan berarti data subjektif ya. Itu tetap dimasukin aja, nggak apa-apa. Setelah data mayor nggak ada, data minor nggak ada, masukin aja. data subjektif. Iya, data subjektif. Pokoknya tambah-tambahin aja. Misalkan tadi nih sulit bicara ya di data subjektif yang minor. Baru kita tambahin merokok aktif. Gak apa-apa. Misalkan lagi nih di penyebab fisiologis. Nah, adanya jalan napas buatan, kita tambah nampak adanya jalan napas buatan. Misalkan terpasangnya NGT atau oksigen, kayak gitu bisa. Pokoknya yang berkaitan dengan diagnosa kita bisa dimasukkan. Tapi kalau warna merah tadi kayaknya nggak berkaitan tuh warna merah. Kecuali di cedera kepala tuh bisa tuh nampak merah karena keluar darah, bisa itu bisa. Keluar hidung darah di hidung bisa. Oh, saya nggak pernah ngeliat Mas Amir di sini ya. Mas Amir minggu kemarin adanya Mas Amir. Oh, saya minggu kemarin izin. Tari aja tadi ada, sekarang hilang tari. Udah malam beran bohong.
Oh, sudah jam Ayo Mbak 9. Catherine, Bu Komala, bagi ilmu. Pengalamannya dong, pengalamannya. Iya Mbak Catherine, bagi dong pengalamannya Mbak Catherine. Ini nih, Mbak Komala nih biasanya sudah pengalamannya Mas Komala. Komala yang mana ya? Nggak ada betul Mbak Komala. Abong Sari itu Komala. Abon Sari. Abong. Halo. Gimana nih yang lain nih? Ada yang mau nambahin apa ya? Berarti lanjut ke intervensi cara buka buku psiki. Kalau diagnosa sudah tegak, sudah ditemukan nih diagnosa utamanya 3, diagnosa prioritasnya. Nah, gimana kita nyusun intervensinya? Oke, yang lain gimana nih? Mau langsung ke intervensi apa fokus ke diagnosa dulu? Takutnya ntar ada yang belum paham. Udah jelas Pak Wahyu. Biar Ada intervensi aja kita lah. ada ilmu baru yang malam ini ya? Kalau saya jelas Mas. Udah jelas. Ini apa? Ya gimana? Apa? Kalau fisiologis itu berarti yang dirasakan dia aja ya. Enggak, yang dirasakan kita bisa melihat juga contohnya tadi terpasangnya Dan juga bisa data subjektif maupun objektif. Respon alergi misalkan dia gatal di hidung, keluar sekret atau seputum karena dingin misalkan, dia bisa mengatakan, kita juga bisa lihat kan gitu. Oke, kita belajar ilmu baru nih, cara gunain buku psiki. Mana Amin kok nggak nongol ya? Padahal tadi dia nanya Zoom nggak? Lagi kumpul sama paranormal Pak. Pak Namin lagi kumpul sama paranormal. Malam Kamis yang datang lo lagi, malam Minggu lo juga yang datang. Lagi. Pak Namin lagi jaga lilin. Oke, lanjut S apa nih? Psiki, istilahnya buku psiki sekarang. Halaman berapa Mas Bayu? Oke, udah megang ya buku psikinya, langsung halaman 20 Romawi XX. Wah, cakep. XX. XX. Romawi yang Romawi ya. Halaman Romawi. Jadi di halaman Romawi itu semua diagnosa di SDKI di sini nih tercantumnya. Bukan dari awal, tapi dari mulai halaman 452 cemas. Kalau di psiki udah diurutin berdasarkan abjad enaknya, nggak per fisiologis, nggak per kebutuhan. Kita contohin yang tadi ya, bersihan jalan napas tidak efektif, buka di halaman 453. Halaman 20 tadi apa? 20 itu untuk ngelihat daftar SDKI, diagnosa SDKI yang ada. Misalkan kita punya bersihan jalan napas tidak efektif, halaman berapa sih untuk intervensinya? Nah, kita di sini nih. Halaman XX. Membersihkan jalan napas tidak efektif 453. Nah, ke 453 kita buka. Ada apa ya? Tolong dibantu ya. Ternyata 454 di psiki saya. Di teman-teman halaman berapa? Ini apa nih? 454 ya? 453 apa berapa nih? Kalau saya di 454 ini. Iya, sama. Tentang apa tadi?
Bersihan jalan napas tidak efektif, kita samain dulu biar nyambung ya. Ya, 454. Nah, langsung kita lihat. Nah, di dalam psiki ya, cuma ada 2 intervensi utama sama intervensi pendukung. Nah, yang kita pilih pertama intervensi utama dulu. Di situ ada berapa ya? Ada 3 ya untuk bersihan jalan napas tidak efektif. Oke, latih batuk efektif, manajemen jalan napas sama pemantauan respirasi. Sebenarnya kalau untuk intervensi utama aja cukup. Kalau mau nambahin silahkan, namanya intervensi pendukung. Misalkan kita edukasi fisioterapi dada, nah, itu cuma penambahan sama kolaborasi pemberian obat nasal, aspirasi, pengatur posisi boleh ditambahkan. Kalau misalkan bikin askep nanti boleh. Kita kasih contoh yang pertama, latihan batuk efektif. Nah, caranya gimana? Kita lihat lagi nih halaman berapanya di sebelum XX. Latih batuk efektif. Kalau di daftar isinya halaman 14 XIV Romawi. Halaman 14 Romawi. Depan lagi. Romawi ini apanya? Itu untuk kita tahu halaman latihan batuk efektif. Ada mas ini ketemu halaman berapa di situ ketemunya? Di halaman 14. L. Nah, ketemu 142 ternyata. Ini juga sesuai ini update kok, enak nyarinya. Pak Ruli ketemu Pak Ruli? 142. Kita langsung buka halaman 142. Oh, bolak-balik ininya Mas Soyu. Iya, memang kalau di Siki kita agak ribet. Makanya kemarin dimatengin SDKI-nya. Di Siki kita harus bolak-balik latihan utama, latihan pendukung, intervensi utama, intervensi pendukung. Habis itu kita cari halaman lagi latihan batuk efektif itu apa aja. Nih, Kayak nyari kamus bahasa Inggris. oh, dikira kayak nyari resep bakso mas. Oke, untuk latihan batuk efektif, definisinya nih melatih pasien yang tidak memiliki kemampuan batuk secara efektif untuk membersihkan laring, trakea dan bronkiolus dari sekret itu dahak atau benda asing jalan napas. Misalkan ada darah tadi karena cedera, bisa kita latih batuk efektif. Nah, di sini kalau nanti waktu intervensi dan implementasi kan latih batuk efektif. Dikasih strip pertama, observasi yang kita pantau, identifikasi kemampuan batuk. Yang kedua, monitor adanya retensi seputum. Ketiga, monitor tanda dan gejala. Terus monitor input dan output. Jadi semua yang ada di sini kita tulis. Ini enaknya dicatat ini Mas Soyu. Gimana? Enaknya kita punya format ini kayak gini. Iya, aduh. Bikin yang sendiri. Iya. Ya sekarang kita belajar pakai buku Siki dulu ya, biar ntar ini kira-kira gitu. Jadi pertama kita harus negakin diagnosa. Kalau udah tahu diagnosanya apa, kita cari di halaman XX. Diagnosa itu apa aja. Udah ketemu, kita pilih intervensi utamanya aja. Kalau udah ketemu, misalkan di intervensi utama misalkan ada 3,
satu latihan batuk efektif. Misalkan kita cari latihan batuk efektif apa aja intervensinya, balik lagi ke halaman XIV apa X sebelum XX. Ribet juga ya. Nah betul, ribet juga memang. Betul, Indonesia ini seneng yang ribet-ribet. Mas Wahyu kan udah hafal nih tadi itu langsung dari ketika sudah ketemu di intervensinya di halaman 142. Kembali ke 100 dan kembali ke 14. Halaman 14 itu nah kita tuh ngeliatnya cari abjadnya dah dari abjadnya. Iya dari abjadnya aja mas, gak berurutan. Dan abjadnya di halaman 142 itu abjadnya sudah tertera di halaman 14 ya. Nah iya betul udah tertera. Nah misalkan di sini kan udah terlalu banyak ya, dari observasi, terapeutik, edukasi, kolaborasi. Misalkan itu nggak memungkinkan kita tindakannya, pilih aja. Misalkan observasi kita pilih dua nih, identifikasi kemampuan batuk sama monitor adanya retensi seputung. Cukup retensi terapeutiknya kita pilih, atur posisi sama pasang perlak. Cukup edukasi pilih aja, nggak apa-apa itu. Tapi harus empat-empatnya ini ada. Ini soal ini Mas Wahyu kayak gini. Gimana? Maksudnya ya kan sering ada soal soal esai dari dosen tuh. Iya. Kita suruh soalnya bikin intervensinya dari kasus di atas. Berarti kita harus tahu dong kalau kayak gini. Iya, kalau intervensi sulit kalau kata saya untuk menghafal, tapi kalau untuk intervensi utama saya rasa nanti lama-kelamaan ingat lah, karena logika sih kalau untuk intervensi utama. Misalkan kamu ribet nulisnya, tulis aja intervensi utama tanpa ininya lagi, dibaliknya lagi tanpa observasi, terapeutik, edukasi, nggak apa-apa. Karena kalau di soal hukum, dia cuma intervensi utamanya aja tuh yang bakal ditanya, nggak sampai ini kalau cara ngaskep. Jadi intervensi utamanya diberikan jawabannya. Ya, intervensi utamanya itu yang di halaman 454 tadi yang sekali. Yang pertama. Kalau nanti misalkan soal hukum nggak ribet, gue nggak ada observasi kayak gitu, nggak ada. Cuman apakah tindakan yang tepat, misalkan yang bisa jalan napas efektif ada latihan batuk efektif, apakah dia manajemen jalan napas atau pemantauan respirasi, itu. Mas Wahyu, kalau kan di sini tidak tertulis di bukunya intervensi utama, intervensi kedua. Maksudnya kalau ketika ada soal apa intervensi utama berarti di 454 yang kita tulis. Iya, betul. Kalau yang ditanya intervensi yang utama yang kedua berarti yang halaman 14. Oke. Di soal hukum ini maksudnya ya? Di soal hukum apa gimana? Enggak, karena soal dari dosen. Ya seperti ini kan minta intervensi utamanya. Oke. Kalau untuk intervensi utama ya semuanya ditulis. Semuanya ditulis. Iya, kan cuma 3, ini mah enak ini, cuma 3. Latihan batuk efektif, manajemen jalan napas, pemantauan respirasi udah. Tapi nanti kalau di soal hukum, ini biasanya intervensi utama keluar semua nih. Kita suruh milih mana yang mau kita pilih. Nah, kayak gitu biasanya.